Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Syarif dengan NIM 230633030. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai menyambung kabel tegangan menengah atau SPTM. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan yang mana sistem distribusi tenaga listrik memiliki peran penting dalam menyalurkan energi listrik dari sumber ke konsumen. Salah satu bagian utama dalam sistem distribusi adalah saluran kabel tegangan menengah atau SKTM yang digunakan untuk meningkatkan keandalan penyaluran listrik, terutama di daerah perkotaan. Dalam proses pemeliharaan dan penyambungan SKTM ini diperlukan pemahaman yang baik mengenai berbagai aspek dasar seperti bahan listrik, alat ukur, teori listrik, konstruksi jaringan, serta prosedur keselamatan kerja atau K3. Pengetahuan ini sangat penting agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif, aman, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Selain itu, pemahaman terhadap jenis dan penyebab gangguan pada jaringan SKTM juga diperlukan agar dapat dilakukan tindakan pencegahan maupun perbaikan secara tepat. Oleh karena itu, materi ini membahas pengetahuan dasar yang menjadi landasan dalam kegiatan pemeliharaan jaringan kabel tegangan menengah. Selanjutnya itu adalah pengertian dari bahan-bahan listrik ini. Bahan listrik adalah material yang digunakan dalam kelistrikan, yang mana berfungsi untuk mengantarkan arus listrik serta mengisolasi atau melindungi sistem dari kelistrikan itu sendiri. Yang mana dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada konduktor dan kedua ada isolator. Yang mana konduktor ini digunakan sebagai inti kabel, yang mana harus tersambung dengan baik agar arus mengalir secara lancar, tidak ada bocor. Contohnya seperti menggunakan tembaga ataupun aluminium. Selanjutnya ada isolator, yang mana berguna untuk melindungi sambungan kabel, serta mencegah kebocoran, arus, dan juga gangguan. Contohnya bisa seperti plastik, karet, maupun kaca. Selanjutnya ada alat ukur dan pengukuran besaran listrik. Alat ukur listrik digunakan untuk mengetahui besaran listrik dalam suatu rangkaian. Besaran yang diukur dapat meliputi seperti arus, tegangan, dan juga hambatan, yang mana sangat penting dalam proses pemeliharaan dan pemeriksaan dalam SKTM ini. Macam-macam alat ukurnya bisa digunakan seperti major atau insulation tester, high voltage, yang mana alat utama untuk mengukur tahanan isolasi sebelum dan sesudah penyambungan atau jointing dan juga termination, guna untuk memastikan tidak ada kebocoran dan kabel dalam keadaan baik, serta juga multimeter yang bisa mengukur semua seperti volt, ampere, dan juga hambatan. Fungsi dan juga prinsip kerjanya. Fungsi utamanya itu adalah mengukur kondisi listrik serta mengetahui ada ketidakgangguannya. Prinsip kerjanya yaitu ada yang analog, yaitu menggunakan jarum penunjuk, dan juga digital menggunakan tampilan angka. Penggunaan alat ukur harus sesuai prosedur yang benar. Perhatikan skala pengukuran, satuan seperti volt, ampere, dan juga ohm. Cara pemasangan alatnya juga harus diperhatikan. Jika terjadi kesalahan, penggunaan bisa menyebabkan yang pertama, data tidak akurat, kerusakan alat, serta bahaya bagi pengguna. Dan juga peran alat ukur pada SKTM ini digunakan untuk mengecek tegangan kabel, mengukur tahanan isolasi, serta memastikan tidak ada gangguan. Dan juga membantu memastikan sistem bekerja dengan baik. Sehingga saat kita melakukan pemeliharaan pada kabel SKTM ini, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya ada itu teori listrik dasar, yang mana pada SKTM ini menggunakan arus bolak-balik, yaitu arus AC, yang terdiri dari satu fasa dan juga tiga fasa, yang mana tiga fasa ini umumnya pada distribusi. Hukum Ohm dalam SKTM digunakan untuk mengetahui hubungan tegangan arus juga hambatan, yang mana kaitannya itu membantu menganalisis apakah sambungan normal. Jika hambatan besar, bisa terjadi panas berlebih, dan juga menentukan kualitas sambungan kabel. Yang mana untuk mengukur tegangan yaitu adalah I dikali R, yang mana arus dikali hambatan. Sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Kaitannya dengan penyambungan. Digunakan untuk memastikan tidak ada kebocoran arus serta tidak ada kehilangan arus. Serta penting pada titik sambungan kabel. Rangkaian listrik pada SKTM terdiri dari yang pertama resistansi, induktansi, kapasitansi, dan juga impedansi. Kaitannya dengan penyambungan yaitu adalah sambungan mempengaruhi impedansi sistem. Jika tidak baik, bisa menimbulkan gangguan serta berpengaruh pada kestabilan jaringan. Selanjutnya itulah jaringan saluran kabel tegangan menengah SKTM. Yang mana konstruksi jaringan SKTM ini yaitu kabelnya ditanam di dalam tanah serta dilengkapi dengan pelindung mekanis dan juga isolasi.
sehingga lebih aman dari gangguan luar seperti cuaca, pohon, dan lain-lain. Kaitannya dengan penyambungan. Penyambungan dilakukan di dalam tanah, yaitu harus sesuai dengan standar konstruksi agar tahan lama, sehingga tidak terlalu cepat maintenance dan juga kabel di dalam isolasi itu rusak. Komponen jaringan di SKTM ini yaitu kabel tegangan menengah dan juga sambungan kabel jointing, kartu distribusi, serta peralatan proteksi. Kaitannya itu, sambungan kabel adalah penting dalam jaringan. Kesalahan sambungan bisa mengganggu seluruh sistem yang ada. Instruksi manual atau SOP. Penyambungan harus mengikuti instruksi manual atau petunjuk teknis sesuai SOP perusahaan. Yang mana kaitannya itu adalah menjamin pekerjaan sesuai dengan standar serta menghindari kesalahan teknis dan juga meningkatkan keselamatan dari kerja tersebut. Peran SKTM dalam penyambungan yaitu menjadi jalur utama distribusi listrik. Sambungan dilakukan saat perbaikan gangguan, pemeliharaan, serta pengembangan jaringan. Penting untuk kita ketahui, setiap penyambungan harus menjaga kontinuitas listrik serta keandalan sistem. Selanjutnya itu adalah prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang mana peraturan K3 itu harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta mematuhi SOP kerja yang telah ada dan menggunakan alat pelindung diri atau APD sehingga kita dapat terhindar dari segala cedera. Contoh APD-nya yaitu seperti helm, sarung tangan isolasi, dan juga sepatu safety. Prosedur K3 dalam penyambungan SKTM ini yaitu pastikan jaringan tidak bertegangan dan juga gunakan alat kerja sesuai standar serta pasang pengaman kerja atau grounding jika diperlukan. Lakukan pekerjaan sesuai uratan SOP. Kaitannya dengan penyambungan yaitu adalah menghindari sengatan listrik dan juga mencegah kesalahan kerja. Risiko tanpa K3 yaitu sengatan listrik dan juga kebakaran dan juga kerusakan alat dan juga gangguan jaringan. Peran K3 ini dalam penyambungan SKTM ini yaitu yang pertama, menjamin keselamatan teknis, menjaga kualitas pekerjaan, serta mengurangi risiko gangguan sistem K3. K3 ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Selanjutnya itu adalah gangguan pada SKTM. Jenis gangguan dari SKTM ini yang pertama yaitu adalah hubung singkat atau short circuit dan juga kerusakan isolasi kabel serta gangguan mekanis atau terkena alat berat dan lain-lain. Kaitannya dengan penyambungan yaitu adalah kabel yang rusak harus disambung kembali serta penyambungan dilakukan untuk memulihkan sistem. Penyebab gangguannya yang pertama itu adalah faktor internal seperti usia kabel dan juga kualitas dari bahan kabel tersebut. Faktor eksternal bisa seperti air atau kelembapan tanah karena kabel ini diletakkan di bawah tanah dan juga kerusakan fisik dan juga kesalahan dari pemasangannya. Adapun kesimpulan dari pembahasan saya yaitu adalah penyambungan kabel tegangan menengah atau SKTM merupakan bagian penting dalam pemeliharaan sistem distribusi tenaga listrik yang bertujuan untuk menjaga keandalan dan kontinuitas penyaluran energi listrik dalam pelaksanaannya. Diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap bahan listrik sebagai penentu kualitas sambungan, penggunaan alat ukur untuk memastikan kondisi sistem, serta penguasaan teori listrik dasar untuk mendukung analisis teknis. Selain itu, pemahaman tentang jaringan SKTM ini membantu dalam mengetahui konstruksi dan komponen yang terlibat. Sedangkan penerapan prosedur pada K3 yaitu menjadi hal wajib untuk menjamin keamanan selama proses pekerjaan. Pengetahuan mengenai jenis dan penyebab gangguan juga sangat penting agar penyambungan dapat dilakukan secara tepat dan juga efektif dengan menggabungkan seluruh aspek tersebut. Prosedur penyambungan kabel SKTM dapat dilakukan secara aman, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.